Yesus. Masuk ada apa? Iya. Di galeri gini. Di galeri gini. Untuk Bapak Ibu. Oh. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk menyesuaikan format username. Kepada Bapak Ibu yang merasa username-nya belum sesuai dengan format yang telah ditentukan, mohon untuk berkenan mengganti username sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah berkenan bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLT Asisten Administrasi Umum, yang terhormat para pimpinan unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terhormat Kepala Bagian Organisasi beserta jajarannya, yang terhormat para Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta para petugas layanan pada unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan untuk hadir dan bergabung bersama kami secara daring pada acara sosialisasi penyusunan survei kepuasan masyarakat atau SKM Pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2024. Baik, saya Sinta sebagai moderator akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama,
pembukaan dan sambutan. Kedua, penyampaian materi. Dalam kegiatan ini terdapat 3 materi yang akan disampaikan. Materi pertama, survei kepuasan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Materi kedua, pelaksanaan sistem pengukuran reformasi birokrasi terintegrasi atau Surabi. Yang ketiga, penyusunan SKM dan penggunaan Siska Campernik. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab atau diskusi. Seksi terakhir adalah penutup. Baik, peserta sosialisasi yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Herian Rusyandi, Esos MM, selaku PLT Asisten Administrasi Umum. Kepada Bapak, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat pimpinan unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terhormat para kasubag umum dan kepegawaian serta para petugas layanan pada unit pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahim pada acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta kita semua selaku umatnya, yang insya Allah selalu taat dan patuh mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik, maka unit pelayanan publik atau UPP dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam menghadirkan pelayanan prima. Oleh sebab itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut yaitu survei kepuasan masyarakat atau SKM, yang merupakan salah satu metode evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya untuk mendapatkan feedback atas kinerja kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil SKM tahun 2023, alhamdulillah capaian nilai IKM pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 88,27 poin atau dengan nilai baik, dengan total jumlah responden sebanyak 17.256 orang yang tersebar pada 94 UPP. Apabila diukur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Ciamis terus mengalami tren kenaikan. Meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa pelaksanaan SKM jangan hanya terfokus pada nilai indeks semata, namun harus benar-benar mampu digunakan sebagai alat perbaikan layanan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih tepat. Sasaran saat ini, SKM bukan lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban, namun sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap unit pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati, kegiatan hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi penyusunan SKM pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2024. Besar harapan melalui sosialisasi ini dapat menambah kapasitas dan kepedulian kita dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Kemudian saya minta kepada seluruh peserta agar bersungguh-sungguh berpartisipasi aktif
serta melakukan tindak lanjut terhadap seluruh tahapan SKM. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan sosialisasi penyusunan SKM pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Terima kasih kepada Bapak PLT Asisten Administrasi Umum yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Selanjutnya, apabila Bapak akan melaksanakan tugas lain, dipersilakan untuk dapat meninggalkan sesi hari ini. Hari ini. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki sesi pemaparan materi pertama. Pemaparan materi pertama yaitu survei kepuasan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Iskandar, MSI, selaku Kepala Bagian Organisasi. Kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pembawa acara sekaligus moderator yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit materi untuk Bapak Ibu sekalian. Pelaksana UPP yang ada di OPD, kemudian juga di kecamatan dan di UPTD Puskesmas. Sebelum masuk materi, saya sampaikan kita harus bangga bahwa kita merupakan bagian dari pelayan publik, ya, karena orientasi pemerintah kita sudah bergeser dan memang harus bergeser. Yang semula kita yang dilayani, sekarang kita menjadi pelayan masyarakat. Tentu banyak suka duka yang akan kita rasakan manakala kita menjadi pelayan. Ya, tapi tetap harus bangga bahwa kita itu bisa melayani masyarakat dengan baik begitu. Tapi terkadang pelayanan yang kita rasakan sudah baik, tetapi masyarakat belum merasakan baik. Ya, masih banyak kekurangan. Ya, perlunya SKM ini di sini. Ya, survei kepuasan masyarakat itu di sini. Apakah pelayanan yang sudah kita berikan itu sesuai dengan harapan masyarakat atau belum? Kemudian apa kekurangannya? Kalau kita tahu kekurangannya, maka kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, intinya kan seperti itu, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan tadi terkait survei kepuasan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik, ya. Bahwa harapan masyarakat dalam pelayanan publik itu yang pertama itu lebih cepat, faster, ya. Jadi kalau misalkan bisa dilayani dalam waktu setengah jam, kenapa harus 2 jam? Ya, pasti masyarakat ingin lebih cepat. Kalau mereka dilayani lebih cepat, mungkin waktunya bisa dipakai untuk yang lain. Kemudian lebih baik, ya. Kalau kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, kenapa tidak, gitu ya? Dengan penuh dengan penuh rasa memberi kepuasan lah kepada masyarakat. Kemudian lebih baru, newer, ya. Misalkan kalau dulu kan survei-survei itu langsung. Kalau sekarang kan bisa lewat aplikasi, ya.
bisa menghemat waktu dan lain sebagainya. Kemudian lebih murah, cheaper, ya. Bahkan sekarang dituntut pelayanan publik itu 0 rupiah, ya. Kalau memang tidak memerlukan pembiayaan, kenapa harus banyak membebankan pembiayaan? Karena masyarakat itu kan, terutama kondisi masyarakat yang kurang mampu, pasti ingin mengurangi biaya atau pengeluarannya. Kemudian lebih sederhana, simplier gitu ya. Inilah konsep kita birokrasi yang sekarang itu seperti ini, ya. Jangan berbelit-belit, lebih simpel, lebih cepat begitu ya. Jadi harapan masyarakat itu kita sudah rekam, sudah kita foto, faster, better, newer, cheaper, dan simplier gitu. Ya, lebih cepat, lebih baik, lebih baru, murah, dan sederhana. Coba kita lihat pergeseran pada pelayanan publik. Before, after. Di sini ada gambar gedung dan manusia. Gedung anggaplah itu kantor, ya, pelayanan publik untuk melayani manusia. Tetapi di dalam proses perencanaannya belum melibatkan masyarakat. Nah, setelah sekarang New Public Service gitu ya, dari mulai proses perencanaan sampai pelaksanaan itu harus melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat bukan lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek dan berperan dari awal, ya, mulai dari perencanaan. Itulah konsep New Public Service. Ini teorinya ada, ya, teorinya ada. Bapak Ibu mungkin yang sedang duduk di bangku kuliah bisa mempelajari teori New Public Service ini. Selanjutnya, berdasarkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Asisten Undang-Undang 25, jadi pedoman pokok pelayanan publik itu ini, ya. Ya, kita baca-bacalah, ya. Kita sebagai pelayan publik, tapi aturan dasarnya mana? Nah, inilah aturan dasarnya. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Silahkan kita baca-baca lagi lah, ya. Ini mengamanatkan di undang-undang tersebut supaya mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian ada aturan-aturan turunannya, ya, aturan-aturan turunan yang pokoknya ini ada 4. Permenpan nomor 15 tentang pedoman standar pelayanan, Permenpan 14 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat. Nah, ini. Jadi tidak asal-asalan membuat kuesioner, tapi dasarnya sudah jelas, ya, Bapak Ibu mungkin sudah paham. Ya, ada dasar penyusunan survei ini, di antaranya kuesionernya itu dari Permenpan nomor 14 2017. Kemudian ada Permenpan nomor 16 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik. Nah, di forum konsultasi publik inilah penyerapan aspirasi masyarakat terkait pelayanan yang sudah kita berikan. Nah, mungkin ini banyak masukan-masukan di forum konsultasi publik ini. Kemudian ada Permenpan nomor 62 2018 tentang pedoman sistem pengaduan pelayanan publik nasional. SPAN lapor ya, Pak, ini. Nah, jadi seperti itu, ya. Bedanya paradigma sekarang dengan yang dulu. Kalau dulu masyarakat lebih diposisikan sebagai objek, tetapi sekarang sudah diposisikan sebagai subjek. Nah, berbicara supaya kepuasan masyarakat, definisinya adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi kita mengukur sejauh mana sih tingkat kepuasan masyarakat itu. Apakah pelayanan yang kita sudah berikan kepada masyarakat itu termasuk kategori baik atau kurang baik, ya, sehingga perlu diadakan pengukuran. Kemudian tujuan SKM, ya, tujuan survei kepuasan masyarakat ini
adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan ujung-ujungnya nanti supaya kualitas pelayanan publik itu bisa meningkat. Adapun manfaatnya yang pertama mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, ya. Jadi posisi kita itu seperti apa? Kelebihannya seperti apa? Ya, kelemahannya seperti apa? Kalau kelemahan sudah diketahui, sudah diidentifikasi, berarti kita akan melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik. Ya, di tahun sekarang kinerja pelayanan kita itu di posisi mana? Ya, nanti kita akan ketahui dari SKM ini. Kemudian yang ketiga, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan. Kalau sudah kita tahu kelemahannya, berarti perlu kebijakan baru untuk perbaikan. Ya. Kemudian yang empat, partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ya inilah. Jadi kembali lagi, masyarakat itu harus sudah dilibatkan dari proses awal, perencanaan, konsultasi publik, termasuk evaluasi. Kemudian diketahui EKM secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah, pusat, dan daerah. Yang terakhir, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Nah, nanti mungkin ya kalau tidak tahun sekarang, tahun depan kita akan melakukan penilaian SKM itu di tiap OPD dan akan dilombakan, ya, dilombakan. Nah nanti ada reward punishment-nya, ya, karena ya ini untuk memacu supaya kita lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, hasil evaluasi SKM pemerintah Kabupaten Ciamis 2023 dari Kemenpan ini supaya Bapak Ibu ketahui, ya, di mana posisi ini tingkat kabupaten, ya, belum tingkat UPP. Ya, jadi dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, IKM kita sudah mencapai 88,27 ya, poin. Kemudian ketepatan waktu sudah tepat, jumlah UPP kita itu 94 ya. Jadi ada OPD 28, kecamatan 27, puskesmas 37 ya. UPP kita itu seperti itu. Kemudian ya ini gambaran hasil penilaian dari Kemenpan untuk SKM yang ada di pemerintah Kabupaten Ciamis seperti ini. Secara umum mungkin ini masuk kategori baik. Coba kita lihat trennya. Nah, ini kalau kita lihat indikator IKM dari baseline 2022 itu 86,59. Kemudian tahun 2023 target ya. Target 2023 87,24, 2024 itu 88,84. Untuk indeks pelayanan publiknya ini target 2024 4,01. Nah, kalau dilihat dari grafik ya, antara target dengan capaian itu terlihat bahwa alhamdulillah capaian IKM itu dari 2020 itu sampai 2023 sudah di atas target ya. Jadi sudah mencapai lebih dari 100%. 2023 terakhir itu targetnya 84, ini target RPJMD 84,39, realisasinya 88,27. Ya, lanjut. Jadi secara umum sudah baik. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam waktu dekat kita akan sosialisasi surabi. Ya, surabi itu apa? Makanan. Jadi surabi itu
kepanjangannya Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi Terintegrasi di Provinsi Jawa Barat. Jadi Surabi ini sebuah aplikasi untuk penilaian reformasi birokrasi perangkat daerah. Jadi kalau di Provinsi Jawa Barat ini sudah diterapkan Surabi ini. Nah, kalau di kabupaten kota baru nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Agustus di Pangandaran akan ada sosialisasinya. Jadi di kabupaten kota selain evaluasi reformasi birokrasi secara kabupaten, juga ke depan akan dilaksanakan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat OPD. Ya, semua OPD akan dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasinya. Begitu ya. Nanti teknisnya ada SK-nya, ada surat edarannya, nanti ada tim-timnya dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan ini juga sama memicu memicu kinerja kita yang ada di OPD terkait dengan reformasi birokrasi ini. Ya nanti akan dijelaskan oleh Pak Edis lebih rincinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi sampai 30 Juni, Juli. Ya, kondisi sampai 30 Juni 2024, hasil survei kepuasan masyarakat atau SKM yang bisa dilihat di aplikasi Siska Camperniknya, itu menunjukkan seperti ini. Ya, jumlah responden 5.494, ini jelas jenis kelamin laki-laki, perempuan, pendidikan gitu ya, yang dari 5.494 ini. Mutu pelayanan ini nilainya ya, nilai A sangat baik, B baik, C kurang baik, D tidak baik. Nah, hasil penilaian yang dari responden 5.494 itu nilainya alhamdulillah 91,58, berarti sangat baik nilainya A. Akan tetapi catatannya, nah di sebelah kanan yang ada kotak merahnya, dari 94 UPP baru 52 UPP sudah ada progres pengisian. Jadi yang kelihatan ada di isinya itu baru 52 UPP. Berarti sisanya 42 UPP atau 45% itu belum ada progres. Nah, kenapa belum ada progres? Apakah belum diisi kuesionernya? Atau mungkin saya mah nanti aja di akhir. Ya bisa saja seperti itu. Atau petugas yang melakukan surveinya pindah atau diganti. Begitu ya, sehingga tidak sempat melakukan survei ini. Ya, padahal survei ini penting untuk melihat tadi kembali lagi kondisi pelayanan kita itu seperti apa. Nah, ini mohon yang melalui sosialisasi ini diharapkan selain materi yang disampaikan juga ada peningkatan jumlah UPP yang melakukan survei ini ya. Syukur-syukur targetnya kan di November ya. November itu kita dituntut untuk melaporkan ke Kemenpan ya hasil SKM ini. Mudah-mudahan November itu sudah 100%. Nah, ketentuannya seperti ini. Waktu pelaksanaan SKM ini sampai dengan 15 November 2024. Ya. Yang kedua, setiap UPP menyusun laporan pelaksanaan SKM sesuai dengan template. Ini bitlaynya ada. Ya, kemudian yang ketiga, laporan pelaksanaan SKM bisa melalui bitlaynya juga paling lambat 1 Desember 2024. Jadi SKM-nya itu dilaksanakan ditutupnya ya, itu 15 November 2024. Kemudian pengisian survei oleh penilai melalui Siska Campernik. Ini kan sudah disosialisasikan ya,
Siska Campernik itu sudah disosialiskan dan saya kira tidak terlalu rumit lah mengisinya, tinggal memang kalau masyarakat mengisi langsung biasanya perlu dipandu juga ya oleh petugas. Kalau misalkan dikasihkan langsung mungkin mereka ada malas ataupun lupa dan ataupun tidak tahu cara mengisinya. Jadi tetap harus dipandu begitu ya. Kemudian bagi UPP yang belum memiliki atau akan mengubah tim penyusunan survei, contoh SK-nya sudah ada. Siapa tahu ada yang robah ya dengan mutasi, rotasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya kira ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya, bukan hal yang baru lagi lah. Ya, mudah-mudahan tinggal sekarang yang lupa sekarang diingatkan. Ya. Kemudian yang belum tahu sekarang dikasih tahu. Begitu ya. Kalau memang personil atau pegawainya baru ya. Jadi tidak ada alasan lagi nanti di 15 November itu oh lupa, oh kami belum tahu. Nah, sekarang hari ini kita akan kasih tahu dan supaya tidak lupa. Ya, kembali lagi bahwa apa? Tugas kita itu intinya sekarang itu melayani masyarakat. Ya. Bagaimana ukuran pelayanan kepada masyarakat? Nah, survei inilah untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan kita melayani masyarakat. Ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Ya, ini menjadi tugas kita bersama. Ya, kita laksanakan pekerjaan kita sesuai dengan ketentuan. Ujung-ujungnya supaya dikatakan pelayanan kita ini pelayanan yang prima. Ya, udah ya selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu saja mungkin sementara yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Bagian Organisasi yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa ini. Bagi Ibu Bapak, mohon berkenan untuk menyalakan kameranya karena kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Silahkan. Untuk Bapak Ibu yang merasa belum on cam atau menyalakan kamera, silakan untuk berkenan untuk menyalakan kamera karena kami akan melaksanakan dokumentasi untuk kegiatan hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu, Kecamatan Rancah, mohon maaf Kecamatan Rancah, agar segera untuk menyalakan kamera atau on cam untuk dan mengambil posisi yang terbaik serta termanis dari Ibu Bapak untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Silakan bagi yang merasa belum on cam atau menyalakan kamera untuk segera menyalakan kamera dan mengambil posisi atau pose termanis dalam hitungan ketiga. Sudah siap atau belum Bapak Ibu? Sudah siap? Baik, hitungan ketiga kami akan mengambil dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup? Sekali lagi, Bapak Ibu. Empat slide-nya. DPKP Ciamis, Kecamatan Baregbeg, kita mulai kembali karena terdapat beberapa OPD di slide berikutnya belum, mohon maaf. Saya absen dulu yang belum on cam ya. Kecamatan Baregbeg mohon agar berkenan jika untuk on cam. Nggak ada kayaknya ya.
Baik, KPSDM sudah. Selanjutnya sudah saja. Baik, untuk Bapak Ibu, eh sudah aja. Baik, Pamungkas, satu kali lagi untuk sesi narasumber pertama kita akan mengambil dokumentasi kembali. Dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu mengambil posisi dan pose terbaik dan termanis untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. 1, 2, 3. Cukup? Cukup, ah? Hitungan ketiga ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Itu saja. Sudah ya, sudah cukup ya. Baik, cukup. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah berkenan untuk on cam atau menyalakan kamera. Selanjutnya, tadi sudah disinggung dari Bapak Kepala Bagian Organisasi, bahwasannya IKM menjadi salah satu indikator pembentuk nilai RB perangkat daerah yang nantinya akan diukur menggunakan surabi. Apa sih surabi itu? Apakah makanan? Yang kita ketahui surabi makanan tradisional dari Sunda ya Bapak Ibu. Tapi pasti Bapak Ibu sudah tidak asing mendengar surabi ini. Baik, untuk penjelasan secara singkat mengenai surabi. Mari kita simak bersama materi selanjutnya mengenai pelaksanaan sistem pengukuran reformasi birokrasi terintegrasi atau Surabi yang akan disampaikan oleh Bapak Edis I. Setiawan Esos selaku analis kebijakan ahli muda pada bagian organisasi. Kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Mbak Kabang mungkin akan sedikit mengulas, cuman sedikit mungkin, karena di aplikasi Surabi ini untuk sosialisasi tingkat kabupaten mungkin akan diselenggarakan tanggal 8 di Pangandaran, dan untuk supaya tidak ini aplikasi Surabi ini untuk sementara akan dilaksanakan kepada OPD untuk tingkat kecamatan atau tingkat puskesmas mungkin tahun depan atau lain waktu mungkin ya. Nah, ini untuk sementara di mana indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis dimulai dari tahun 2019, di mana nilai dari indeks reformasi birokrasi Kabupaten Ciamis mendapatkan nilai 53,57 atau di CC ya predikatnya. Dari tahun 2020 meningkat 57,47, masih di predikat CC. Kemudian di tahun 2021 masih di predikat CC dengan nilai 59,26, dan di tahun 2022 nilai indeks birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis 63,59 dengan predikat B, dan di tahun 2023 naik signifikan ya. Ini reformasi birokrasi Kabupaten Ciamis, pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu 77,05 dari predikat BB. Dengan penilaian, karena di tahun 2023 penilaiannya berbeda dengan tahun 2022, yaitu dibagi dua penilaiannya, yaitu RB general dan RB tematik. Dengan RB general dengan bobot 100, kemudian RB tematik dengan bobot 20. Dengan nilai RB general yaitu 65,38 dan nilai RB tematik 11,67, sehingga mendapatkan indeks RB 77,05.
Kemudian ini hukumnya, dasar hukumnya yaitu yang mengatur tentang RW di Ciamis, yaitu Peraturan Bupati Ciamis tentang perubahan roadmap reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2020 dan 2024. Maksud dan tujuan penilaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah adalah untuk mengakselerasi pencapaian indeks reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Ciamis. Kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Dan yang ketiga, untuk melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi. Ruang lingkup kegiatan perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, yaitu OPD ya Pak Bu. Kemudian perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis yang menggunakan aplikasi sistem pengukuran reformasi birokrasi integrasi atau disebut Surabi milik pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sebagai alat bantu dalam melaksanakan pengukuran indeks birokrasi reformasi birokrasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Lanjut. Untuk indikator dan bobot penilaian, di mana indikator RB General ada 21 atau 16 ya. Indeks yaitu satu indeks SPBE dengan bobot 6 poin. Terus nilai sakit perangkat daerah 6 poin. Capaian IKUP perangkat daerah 4 poin. Tindak lanjut BPK dan APIP. Kemudian APBD, LRA APBD, indeks berakhlak, nilai SKM, dan pembangunan JTI. Terus dengan indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum, tindak lanjut span lapor, tingkat digitalisasi arsip, dan indeks tata kelola APBD, PBJ. Dan indeks proporsionalisme ASN. Serta dengan membuat rencana aksi RB General, capaian rencana aksi masing-masing 2 dan 3 bobotnya dengan jumlah bobot 5. Jadi bobot untuk RB General yaitu 65 poin. Jadi untuk di dalam aplikasi Surabi ini mungkin nanti akan dinilai dengan indikator tersebut di atas. Dan untuk fokus RB tematik, pelaksanaan RB tematik berfokus pada isu tematik pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penilaian investasi, pengendalian laju inflasi, peningkatan penggunaan VDN, dan kinerja kombisnis perangkat daerah. Bobot RB tematik yaitu 35 poin. Lanjut. Nah, ini untuk klasifikasi penilaian dari AA 90 sampai dengan 100 ya, predikat istimewa, kemudian A 80 sampai 90 sangat baik. Terus 3 BB 70 sampai 80 baik. Keempat B 60 sampai 70 cukup baik. 5 CC 50 sampai 60 cukup. 6 C 30 sampai 50 buruk, dan 7 D 0 sampai 30 sangat buruk. Nah, untuk penilaian ini mungkin nanti tiap OPD kalau sudah nanti ada sosialisasi mungkinnya ke OPD, nanti akan kelihatan nilai daripada peringkat OPD terhadap penilaian indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Rencana pelaksanaan pengukuran reformasi birokrasi di Kabupaten Ciamis yaitu sekarang sudah merancang
surat keputusan Bupati tentang instrumen, mekanisme, dan tahapan pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah di Kabupaten Ciamis, di mana di dalamnya ada tim penilai atau evaluator dari semua indikator yang akan dinilai. Kemudian ada surat, nanti masih rancangan, surat edaran petunjuk pelaksanaan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengukuran indeks reformasi birokrasi perangkat daerah terintegrasi di pemerintah Kabupaten Ciamis tahun 2024. Dan kemudian kami telah melayangkan surat untuk admin OPD kemudian nantinya akan didaftarkan di aplikasi Surabi ini kepada OPD mungkin untuk mengisinya paling lambat tanggal 26 Juli 2024 untuk segera disampaikan ke bagian organisasi karena akan didaftarkan di aplikasi Surabi ini. Dan untuk terakhir, ini jadwal sosialisasi untuk tingkat kabupaten mungkin akan dilaksanakan tanggal 8 Agustus di Pangandaran bersamaan dengan Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar. Untuk nanti sosialisasi untuk Surabi tingkat OPD mungkin akan direncanakan lebih lanjut setelah tim dari Kabupaten melaksanakan sosialisasi dengan Provinsi Jawa Barat. Mungkin demikian secara singkat dari ringkasan aplikasi Surabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edis yang telah memperkenalkan secara sekilas mengenai Surabi. Baiklah Ibu Bapak, tadi dimohon diingat kembali atau mengingatkan kembali untuk admin Surabi ini paling telat tanggal 26 Juli sudah disetorkan ke bagian organisasi untuk OPD ya. Baik untuk OPD, admin RB untuk Surabi paling telat adalah 26 Juli. Mengingatkan kembali ya, jangan sampai telat atau karena akan segera didaftarkan kepada aplikasi Surabi. Baik, kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang masih penasaran mengenai Surabi, jangan risau karena selanjutnya kami sedang mengagendakan mengenai sosialisasi Surabi ini. Kemudian untuk memperdalam teknis pelaksanaan SKM tahun ini, mari kita simak bersama pemaparan mengenai penyusunan SKM dan penggunaan Siskan Campernik yang akan disampaikan oleh Bapak Zikri Maulana, SIP MKP selaku analis kelembagaan pada bagian organisasi. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabag, Pak Edis beserta Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi. Dan juga terima kasih atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Izin untuk menyampaikan dua materi. Yang pertama terkait dengan penyusunan survei kepuasan masyarakat dan juga tentang penggunaan aplikasi e-survei dalam hal ini Siska Campernik. Nah, untuk penyusunan survei kepuasan masyarakat, sebetulnya ini sudah tidak asing lagi mungkin bagi Bapak Ibu, karena ini hanya mengulas muatan yang memang dianggap penting seperti itu di dalam Permenpan 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan SKM bagi unit pelayanan publik. Nah, untuk tahapan pelaksanaan SKM, Bapak Ibu, di sini ada 5 tahapan yang perlu Bapak Ibu tempuh untuk melaksanakan SKM. Yang pertama adalah persiapan, kemudian juga ada pengumpulan data, ada pengolahan data, kemudian ada analisis hasil, dan terakhir pelaporan dan publikasi. Nah, untuk tahap persiapan Bapak Ibu,
sebagaimana tadi oleh Pak Kabag Organisasi telah disampaikan, di sini perlu dibentuk tim penyusun survei kepuasan masyarakat di tingkat unit pelayanan publik, baik itu Bapak Ibu yang di OPD, di kecamatan maupun di puskesmas seperti itu. Nah, di sini kami dari bagian organisasi telah menyediakan untuk draft SK-nya, ini berupa keputusan Bupati Ciamis yang ditandatangani oleh masing-masing kepala perangkat daerah. Nah, ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang memang belum menyusun SK tim atau mau merubah tim yang sudah ada seperti itu. Nah, kemudian tugas dari tim penyusun survei ini kurang lebih melakukan sosialisasi, kemudian melakukan pendampingan pengisian, kemudian melakukan analisis dari hasil SKM, dan juga melaporkan kepada pimpinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tim penyusun SKM itu sendiri di sini sudah disesuaikan dengan Permenpan 14 tahun 2017. Ada pengarah. Nah, untuk pengarah mungkin ini bisa nanti kepala dinas misalnya, kemudian ketua ini sekretaris dinas, kemudian untuk sekretaris kami sarankan Bapak Ibu berdasarkan tusi yang ada ini untuk sekretaris di tim penyusun SKM adalah Kasubag Umum seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk anggota ini bisa Bapak Ibu kepala bidang atau pegawai lainnya seperti itu. Nanti untuk draft SK-nya kami sampaikan. Nah, kemudian masih dalam tahap persiapan Bapak Ibu, di sini tahap persiapan ada penyiapan bahan survei. Penyiapan bahan survei ini terdiri dari unsur-unsur SKM, 10 unsur. Yang pertama adalah persyaratan layanan, kemudian sistem mekanisme prosedur, kemudian waktu penyelesaian, biaya dan tarif, kemudian produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarpras, dan terakhir adalah kepastian biaya. Nah, namun Bapak Ibu tidak perlu menyusun ulang unsur-unsur SKM ini ke dalam bentuk kuesioner, karena dengan adanya aplikasi Siska Campernik ini Bapak Ibu sudah otomatis tersedia 10 pertanyaan yang mewakili 10 unsur dari SKM ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nantinya bentuk jawabannya adalah bentuk jawaban ganda Bapak Ibu. Pilihan ganda seperti ini. Sebagaimana contoh ini terkait dengan unsur SKM yang pertama yaitu persyaratan layanan. Bagaimana pendapat saudara tentang persyaratan pelayanan yang ditetapkan? Nah, untuk jawaban di sini ada 4 pilihan yang setiap pilihan jawaban memiliki bobot, mulai dari yang bobot terendah poin 1, kemudian bobot tertinggi poin 4 seperti itu. Nah, ini nantinya yang akan diisi oleh masyarakat. Kemudian masih dalam tahap persiapan yaitu menentukan sampel Bapak Ibu. Di mana populasi dalam SKM ini adalah jumlah pengguna layanan berdasarkan periode pelaksanaan SKM. Nah, kemudian juga menentukan jumlah sampel minimum. Kemudian melakukan pengambilan sampel, bisa acak atau non-acak. Kemudian melakukan pengumpulan data dengan responden yang telah dipilih. Nah, untuk membantu Bapak Ibu, sehingga tidak perlu menghitung responden minimal di setiap UPP, di sini ada dapat digunakan tabel Morgan and Krejci seperti itu Bapak Ibu. Ini sesuai lampiran di Permenpan. Di sini Bapak Ibu cukup melihat tabel dari Morgan dan Krejci ini. Misalnya untuk populasi, misalnya di Dinas A di tahun ini sampai bulan Juli misalnya terdapat 200 pengguna layanan. Nah, ini 200 pengguna layanan sebagai populasi. Nah, otomatis sampelnya itu atau sampel minimum atau responden minimum dari SKM ini adalah 132 orang. Begitupun berlaku terhadap populasi atau jumlah populasi lainnya. Nah, seperti itu. Kemudian apabila lebih, itu lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya responden minimum. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua dari SKM yaitu pengumpulan data. Di sini ada kuesioner dengan wawancara tatap muka, kuesioner yang diisi mandiri, kemudian wawancara tidak terstruktur dan juga melalui wawancara mendalam. Nah, untuk SKM ini dilakukan dengan yang poin kedua Bapak Ibu, kuesioner yang diisi mandiri melalui aplikasi Siska Campernik diisi mandiri oleh pengguna layanan. Nah, kemudian tahap ketiga adalah pengolahan data Bapak Ibu.
Nah, ini pengolahan data, kalau melihat secara formula, secara rumus seperti ini, Bapak Ibu, yang biasanya dilakukan formulasi di Microsoft Excel, tapi alhamdulillah melalui aplikasi sudah disesuaikan dengan rumus-rumus menghitung IKM berdasarkan Permenpan seperti itu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian ini nilai IKM Bapak Ibu dari 1 sampai 4 nilai tertinggi, misalnya di dinas Bapak Ibu nilai IKM 2024 di posisi 77 misalnya. Nah, maka itu masuk mutu pelayanan B dengan kinerja unit pelayanan baik seperti itu. Nah, kemudian ini analisis hasil Bapak Ibu. Sebagaimana tadi Pak Asisten menyampaikan di sambutan bahwa SKM itu tidak hanya bertujuan untuk memunculkan angka indeks Bapak Ibu, tetapi harus mampu berdampak terhadap perbaikan berkelanjutan terhadap pelayanan publik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu di unit pelayanan publik wajib melakukan analisis. Nah, ini sebagai contoh nantinya akan diperoleh IKM dinas misalnya 84,17. Nah, kemudian apabila dipecah kembali, IKM dinas ini dibentuk dari nilai-nilai IKM terhadap 10 unsur SKM tadi Bapak Ibu. Nah, nanti setelah dipecah menjadi unsur IKM per unsur layanan, ini dapat dilihat unsur mana yang memiliki nilai tertinggi, itu wajib dipertahankan seperti itu, atau ditingkatkan. Nah, kemudian nanti akan diperoleh unsur yang memiliki nilai terendah. Nah, untuk unsur terendah ini yang perlu diintervensi sebagai upaya perbaikan seperti itu Bapak Ibu. Misalnya di contoh ini terdapat 3 nilai terendah yaitu persyaratan, waktu penyelesaian, dan sarana prasarana. Nah, untuk mekanismenya Bapak Ibu memasukkan ke dalam tabel seperti ini, misalnya prioritas unsur tadi yang 3 terendah, waktu penyelesaian misalnya dinilai oleh masyarakat lambat misalnya, sehingga ini menjadi prioritas unsur yang perlu diintervensi. Nah, Bapak Ibu menyusun rencana aksi, misalnya penambahan loket layanan, karena secara logika ketika loket layanan bertambah otomatis waktu penyelesaian semakin cepat. Nah, ini rencana aksi ini perlu Bapak Ibu bahas setelah IKM tahun berjalan itu muncul seperti itu Bapak Ibu, dibahas dengan pegawai se-unit pelayanan publik seperti itu. Nah, kemudian waktu pelaksanaan rencana aksinya apakah mau di triwulan 1 atau triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4 di tahun 2025. Nah, kemudian penanggung jawabnya siapa seperti itu. Nah, ini contoh untuk tabel rencana tindak lanjut hasil SKM. Kemudian tahap terakhir Bapak Ibu yaitu pelaporan dan publikasi. Nah, ini mungkin yang sering kali kepuasan masyarakat muncul. Nah, kita sering kali lupa seperti itu Bapak Ibu untuk melaporkan dalam bentuk dokumen laporan dan juga publikasi. Nah, di sini ada 3 peran seperti itu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu di unit pelayanan publik, perannya itu menyusun laporan pelaksanaan SKM setiap periode atau per tahun misalnya. Nah, di sini koordinator pelaksanaan SKM, misalnya sekretaris tim, menyampaikan laporan kepada bagian organisasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kami di bagian organisasi sesuai perannya melakukan kompilasi Bapak Ibu, melakukan kompilasi dokumen laporan yang Bapak Ibu sampaikan, kemudian dilaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini kepada Bapak Bupati dan juga pada Pak Sekda seperti itu. Dan juga dilaporkan kepada Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu mohon izin jika dilihat evaluasi penyusunan laporan SKM tahun lalu dari 94 UPP yang melaksanakan SKM, hanya 36 UPP yang menyusun laporan dan menyampaikannya kepada kami di bagian organisasi Bapak Ibu. Nah, kami harap dengan adanya sosialisasi ini, Bapak Ibu dapat menyusun laporan SKM yang telah kami sediakan template-nya seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan dibahas sedikit untuk struktur penyusunan laporan. Nah, kemudian dari kami dilaporkan ke Kemenpan RB dan di tingkat pusat di Kemenpan RB akan dikompilasi juga menjadi IKM nasional.
dan juga menjadi bahan perbaikan kebijakan pelayanan oleh pemerintah pusat. Nah, ini untuk pelaporan. Nah, kemudian untuk publikasi, Bapak Ibu, setelah IKM muncul, kemudian setelah rencana tindak lanjut disusun, nah ini wajib dipublikasikan, baik itu di lokasi layanan, di kantor misalnya, kemudian di media sosial ataupun di website seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini sedikit membahas untuk struktur laporan SKM. Belum muncul ya? Nah, ini template laporan SKM kurang lebih sama Bapak Ibu dengan tahun lalu, hanya datanya nanti berbeda. Nah, ini yang merah-merah itu silahkan Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Nah, ini struktur laporan sebetulnya sederhana, biasa pendahuluan, kemudian hasil pengolahan SKM, analisis hasil, dan juga kesimpulan serta lampiran. Nah, ini Bapak Ibu, kami sudah sediakan misalnya latar belakang, ini tidak perlu lagi diutak-atik Bapak Ibu, kecuali jika Bapak Ibu punya misalnya cara pandang yang berbeda, maka itu disesuaikan. Nah, yang merah-merah ini disesuaikan saja. Dasar hukum pelaksanaan ini sudah template, hanya saja ini Perbu Tusi masing-masing perangkat daerah disesuaikan. Nah, kemudian maksud dan tujuan ini sudah template Bapak Ibu. Prinsip juga sama, instrumen sudah sama, ini tinggal diikuti saja. Nah, di sini metode pelaksanaan sama, sudah template. Pengolahan data juga sudah template. Nah, di sini SK tim yang sudah disusun, Bapak Ibu, cantumkan ke dalam laporan. Nomor berapa SK timnya, kemudian susunan dari tim tersebut. Nah, ini jadwal pelaksanaan karena kita sudah elektronik, sehingga tiap waktu bisa dilakukan SKM. Ini sepanjang tahun sampai nanti sebelum pelaporan, seperti itu di November. Ini tidak perlu diubah lagi. Nah, kemudian di sini yang perlu Bapak Ibu sesuaikan juga produk atau jenis pelayanan. Karena tadi Pak Kabag Organisasi sampaikan bahwa kebijakan terkait SKM itu berkaitan dengan kebijakan lainnya Bapak Ibu, yaitu misalnya dengan standar pelayanan, SK standar pelayanan. Nah, di sini SK standar pelayanan masukkan, kemudian produk layanannya dimasukkan, misalnya di bidang A, pelayanannya apa saja sesuai SK, ini cantumkan. Kemudian jumlah responden di unit pelayanan publik Bapak Ibu, berapa orang di tahun ini misalnya. Nah, kemudian ini data-data respondennya, persentase, misalnya jenis kelamin, laki-laki berapa persen, perempuan berapa persen, kemudian tingkat pendidikan terakhirnya, kemudian pekerjaan juga dipersentasekan. Nah, ini semua sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi, cukup nanti dapat ambil data dari admin Siska Camperniknya. Nah, kemudian ini rincian IKM per unsur layanan tadi yang sebagai bahan analisis Bapak Ibu. Ini juga ada di Siska Campernik, nanti Bapak Ibu tinggal alihkan saja. Nah, kemudian disajikan dalam bentuk tabel atau diagram batang. Nah, ini analisis hasilnya Bapak Ibu. Dari 10 unsur pelayanan tadi, 3 nilai tertinggi itu apa saja. Nah, ini pasti berbeda tiap UPP seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu diintervensi, 3 nilai terendah. Nah, kemudian tabel rencana tindak lanjut tadi dimasukkan juga ke sini. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di 2025. Nah, ini tren nilai IKM dinas misalnya dari 2019 sampai 2024 berapa. Kemudian juga dianalisis, disandingkan dengan target di Renstra Bapak Ibu. Karena ini menjadi IKU masing-masing perangkat daerah. Kemudian ini juga bahan penyusunan lakip perangkat daerah juga. Nah, kemudian kesimpulan Bapak Ibu.
Ini kesimpulan. Nah, kemudian di lampiran ini kuesioner sudah template Bapak Ibu karena kita sudah elektronik, ini sudah tidak perlu diedit lagi, termasuk hasil olah data SKM juga. Nah, yang perlu Bapak Ibu sesuaikan adalah dokumentasi terkait pelaksanaan SKM sebagai lampiran Bapak Ibu. Jadi usahakan tidak sampai lupa untuk mendokumentasikan atau sampel misalnya pelaksanaan SKM di UPP Bapak Ibu. 1 atau sampai 3 foto dimasukkan ke dalam lampiran laporan. Nah, kemudian ini juga melampirkan laporan hasil tindak lanjut SKM tahun 2023 Bapak Ibu. Tahun lalu, kan tahun lalu ada dilaksanakan SKM tahun 2023. Nah, terkait dengan hasilnya, nah itu harus ditindaklanjuti. Nah, ini laporan hasil tindak lanjutnya Bapak Ibu harus disampaikan juga dalam lampiran seperti itu. Nah, untuk template laporan hasil tindak lanjutnya seperti ini Bapak Ibu, simple sebetulnya hanya 10 halaman. Ini yang merah-merah sama disesuaikan. Nah, ini IKM per unsur layanan, tapi ini yang tahun lalu Bapak Ibu karena ini laporan tindak lanjut hasil SKM tahun lalu seperti itu. Nah, ini rencana tindak lanjut tahun lalu dimasukkan, kemudian realisasinya Bapak Ibu, misalnya ada 3 unsur nilai terendah, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, di sini di kolom ini apakah tindak lanjut hasil SKM tahun lalu itu misalnya untuk poin 1 sudah dilaksanakan atau belum. Misalnya kalau sudah diisi sudah, kemudian deskripsi tindak lanjut, serta ada hambatan atau tidak seperti itu. Nah, sehingga nanti di kesimpulan dapat dipresentasikan Bapak Ibu hasil SKM tahun lalu itu, misalnya dari 3 rencana tindak lanjut, direalisasikan 3, maka persentase realisasi tindak lanjutnya adalah 100% seperti itu. Nah, kembali ke tahapan terakhir Bapak Ibu, untuk sampai dengan laporan hasil tindak lanjut tahun lalu itu baru dianggap SKM itu telah dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kedepannya SKM tidak hanya angka seperti itu, tetapi dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan. Termasuk nanti sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa IKM menjadi nilai pembentuk indeks reformasi birokrasi yang akan diukur dengan aplikasi Surabi. Nah, di aplikasi Surabi itu untuk IKM, misalnya IKM Dinas A tahun ini 100 misalnya. Nah, tetapi tidak diikuti dengan pelaporannya seperti itu. Pelaporan bahkan tidak diikuti dengan tindak lanjut. Maka itu tidak akan 100 Bapak Ibu. Nilai pembentuknya itu adalah IKM, angka, kemudian laporannya, dan juga tindak lanjutnya seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan penyusunan SKM. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah dengan penggunaan Siska Campernikna Bapak Ibu. Nah, sebetulnya sejak tahun lalu ini juga sudah disosialisasikan bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Ciamis sudah berbasis elektronik dalam hal ini dengan menggunakan Siska Campernik, sistem aplikasi Ciamis Peduli terhadap penilaian pelayanan publik yang dapat diakses oleh Bapak Ibu atau pengguna layanan melalui siskacampernik.ciamiskab.go.id. Nah, ini sedikit latar belakang, mungkin ini sudah tidak perlu panjang lebar lagi. Intinya,
eh, intinya ini merupakan transformasi seperti itu Bapak Ibu dari yang layanan manual yang seperti ini dulu masih bersifat manual di kertas seperti itu surveinya, sekarang sudah berbasis elektronik Bapak Ibu. Pada intinya tujuannya efektivitas dan efisiensi soal anggaran, soal waktu dan juga soal tenaga. Biasanya juga Bapak Ibu ketika masih manual perlu menyampaikan dokumen-dokumen surveinya ke bagian organisasi, kemudian di bagian organisasi juga harus diinput ulang seperti itu, yang sangat membutuhkan waktu lama seperti itu. Dan juga ini dapat menggambarkan hasil pelaksanaan SKM secara real time seperti itu Bapak Ibu. Nah ini tujuan secara umum tadi efektivitas dan efisiensi. Nah, ini untuk fiturnya Bapak Ibu masih sama dengan tahun lalu, cuma ada beberapa perbedaan. Untuk masyarakat ini masih sama. Nanti masyarakat dapat memilih OPD mana yang akan dinilai, kemudian dapat memilih jenis layanan yang diterimanya. Nah, kemudian identitas responden, mulai dari nama, jenis kelamin, umur, sampai nomor handphone, seperti itu. Kemudian nanti ada 10 pertanyaan, kemudian ada form kritik juga, kemudian ada hasil dari SKM. Nah, di sini masyarakat juga dapat melihat tanpa perlu menanyakan kepada Bapak Ibu hasil SKM suatu dinas seperti itu. Nah, kemudian untuk admin Bapak Ibu, di sini ada super admin, kewenangannya di bagian organisasi. Kemudian ada admin OPD atau UPP. Nanti mulai dari OPD teknis, kecamatan dan juga puskesmas, ada adminnya seperti itu. Nah, kemudian output dari aplikasi ini Bapak Ibu, untuk outputnya adalah beberapa laporan tadi, misalnya terkait dengan hasil IKM, kemudian data responden, kemudian ada IKM per unsur, kemudian ada pengumuman puas dan tidak puas. Nah, ini biasanya di Bapak Ibu misalnya untuk kepuasan itu menggunakan koin kepuasan. Nah, di sini Bapak pengguna layanan tinggal mengklik aja puas atau tidak puasnya. Kemudian ada kritik dan saran, kemudian ada menu untuk mendownload seperti itu. Nah, tetapi Bapak Ibu untuk admin, jika tahun lalu adminnya itu masih sama menggunakan Siska Campernik, tapi untuk login admin tahun ini Bapak Ibu ada perbedaan karena saat ini Bapak Ibu untuk masuk admin melalui situ.ciamiskab.go.id. Nah, situ ini merupakan sistem informasi terpadu satu pintu pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Ciamis. Di sini semua beberapa layanan seperti itu sudah terintegrasi Bapak Ibu. Nah, sehingga pertimbangan kami melakukan pengembangan ini, yang pertama mungkin untuk mengintegrasikan layanan, sehingga Bapak Ibu di unit pelayanan nantinya tidak perlu banyak akun seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan keamanan sistem informasi Bapak Ibu. Karena nanti responden mengisi data-data pribadi, mulai dari nama, jenis kelamin, misalnya pendidikan terakhir sampai nomor telepon, sehingga harapannya dengan ada integrasi ini, keamanan informasi tadi terjamin Bapak Ibu. Adapun jika ada trouble dan sebagainya, nanti Diskominfo dapat melakukan respon seperti itu. Nah, ini tentunya meskipun menggunakan aplikasi Bapak Ibu masih ada kelemahan seperti itu. Nah, tadi kelebihannya tentunya efektivitas dan efisiensi terkait dengan anggaran, tenaga, dan juga waktu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi kami mengidentifikasi juga ada kendala yang memang berpotensi seperti itu. Misalnya adanya keterbatasan masyarakat dalam menggunakan SKM online. Kemudian keterbatasan sarana prasarana. Nah, strateginya Bapak Ibu, sehingga dalam undangan yang kami sampaikan untuk menghadirkan petugas layanan, ini nantinya Bapak Ibu petugas layanan yang di front office, Bapak Ibu dapat melakukan sosialisasi. Dalam hal ini sosialisasi perorangan mangga, tiasa. Nah, ini sosialisasi kepada masyarakat secara intensif dan juga secara tetap muka seperti itu. Dalam hal ini,
selain dengan sosialisasi dapat menggunakan banner, kemudian spanduk, serta media informasi elektronik lainnya. Sebagaimana telah disampaikan, memang ketertarikan masyarakat untuk mengisi secara mandiri, kadangkala masyarakat keberatan seperti itu. Sehingga, nah ini di sini fungsi Bapak Ibu untuk mengarahkan, mendampingi. Bahkan jika pengguna layanan keterbatasan HP misalnya, itu bisa menggunakan HP atau laptop pribadi atau laptop kantor seperti itu, dengan cara didampingi. Nah, kemudian juga sebagai upaya sosialisasi juga, nah di sini juga Siska Campenik sudah dimasukkan ke dalam Ciamis Smart City, Bapak Ibu. Kemudian sudah ada juga tersedia di Hello Ciamis. Nah, Hello Ciamis ini aplikasi satu genggaman, di mana di dalamnya ada layanan digital, ada informasi publik, dan salah satunya adalah terkait dengan kepuasan masyarakat, Bapak Ibu. Nah, ini pengembangan yang terbaru, Bapak Ibu, ini sudah muncul di website masing-masing perangkat daerah seperti itu, termasuk website kecamatan, puskesmas. Dengan catatan website UPP Bapak Ibu sudah diintegrasikan ke dalam situ seperti itu. Nah, di sini misalnya ini punyanya Dinsos. Nah, ini real time, saya mengambil ini kemarin hasilnya 91,99, sehingga nanti masyarakat lebih tertarik gitu untuk mengunjungi halaman Siska Campernik, dan juga ini kewajiban untuk publikasi minimal sudah dilaksanakan seperti itu. Nah, juga Bapak Ibu jika berminat bisa mencetak mandiri bannernya. Tahun lalu beberapa OPD sudah disampaikan. Nah, jika ingin mencetak mandiri persilahkan, kemudian mau dicetak di akrilik silahkan seperti ini, nanti disimpan di ruang layanan seperti itu. Nah, kemudian sedikit simulasi Bapak Ibu untuk nah ini Bapak Ibu tampilan admin. Nah, ini misalnya saya akan coba login menggunakan yang Setda. Perlu juga disampaikan Bapak Ibu, mungkin mohon maaf dalam kesempatan kali ini kami tidak dapat menyampaikan akun admin situ masing-masing UPP karena mungkin ini keterkaitannya dengan keamanan informasi. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengetahui seperti itu. Login admin ke situnya biasanya ini dikelola oleh pemegang website seperti itu Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu belum mengetahuinya bisa melalui Kominfo secara langsung untuk menanyakan email dan juga passwordnya, ataupun bisa melalui kami di bagian organisasi. Nah, ini misalnya contoh kami login menggunakan yang Setda. Nah, di sini sudah terintegrasi Bapak Ibu, mulai dari kepegawaian, layanan publik, kemudian organisasi. Nah, di sini ada Siska Campernik. Nanti Bapak Ibu pilih saja Siska Campernik, kemudian dashboardnya. Nah, di sini muncul data responden yang Setda Bapak Ibu sampai hari ini. Nah, sampai hari ini ada 39. Terakhir tanggal 23 berarti kemarin. Nah, di sini juga ada diagram batang dari nilai IKM per unsur. Bapak Ibu bisa download nanti untuk dimasukkan ke dalam laporan. Nah, kemudian ada nilai IKM per bulan. Nanti diketahui. Nah, ini Setda baru ada responden di bulan Juni, Bapak Ibu. Selama Januari, Mei tidak ada responden. Juni kebetulan ketika itu kami mengisi stand di Ciamis Creative Festival seperti itu, sehingga ada responden.
Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa download data-data persentase responden, misalnya per jenis kelamin, per pendidikan, dan per pekerjaan. Nanti untuk kepentingan penyusunan laporan. Nah, itu untuk dashboardnya. Kemudian untuk laporannya Bapak Ibu. Nah, ini laporannya. Bisa Bapak Ibu mendownload data responden. Nah, pertimbangan kami memasukkan data responden di sini sebetulnya untuk akuntabilitas dari hasil SKM ini Bapak Ibu. Bahwasanya IKM nanti ini dibentuk berdasarkan responden yang memang real seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendownload. Nah, ini berdasarkan rentang waktu seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipilih mau per bulan, mau per hari juga bisa. Nah, kemudian laporan IKM. Nah, ini laporan IKM. Nah, ini sama laporan IKM. Nah, keseluruhan laporan Bapak Ibu bisa download di sini seperti itu. Nah, mungkin untuk paparan dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zikri telah memaparkan sangat jelas dan rinci ya untuk pelaporan SKM 2024 dan juga penggunaan skacam pernik. Untuk Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi tautan absen pada hari ini, silakan untuk segera mengisi tautan absen terlebih dahulu sambil eh, merangkum atau mengingatkan kembali untuk Ibu Bapak bahwa untuk SKM ini dilaksanakan sampai 15 November. Lalu untuk pelaporannya paling lambat dilaporkan ke bagian organisasi pada tanggal 1 Desember. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misal merasa banyak pekerjaan pada bulan ini karena SKM itu tidak dilaksanakan atau laporannya tidak harus bulan ini karena pelaksanaannya sampai 15 November ya. Lalu untuk sekarang Bapak Ibu mengusahakan agar responden atau pelaksana atau pengguna layanan untuk mengisi Siskacam Pernik sebanyak mungkin dan seperti tadi di sampel untuk beberapa sampel dan dari responden itu. Selanjutnya, pada sesi ini kita akan membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Pada sesi pertama, karena keterbatasan waktu, kami mengambil 3 penanya pertama. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menyalakan tombol raise hand dan kami akan memilih 3 penanya pertama. Silakan dimulai dari sekarang. Sidang kasih ya. Puskesmas Sidang Kasih baru 1 atau sambil menunggu? Baik, untuk Puskesmas Sindang Kasih silakan dimohon untuk berkenan on cam, menyalakan kameranya. Ibu Pak Yuyun, mohon maaf. Ya, Silakan, Mangga. terima kasih Ibu Moderator. Ini Pak Zikri, saya mau bertanya mengenai tadi populasi sampel untuk SKM ini. Mohon diulangi cara perhitungannya. Demikian, terima kasih. Silakan sambil menunggu penanya yang lain kepada Bapak Zikri, disilakan.
Mohon izin Pak Kabag, terima kasih Pak Yuyun dari Puskesmas Sindang Kasih terkait dengan sampel. Nah, ini sesuai lampiran di Permen 14 2017 untuk memudahkan menentukan sampel minimum atau responden minimum yang perlu dipenuhi oleh setiap UPP. Ini menggunakan tabel dari Morgan dan Kreci seperti itu. Nah, misalnya di Puskesmas Sindang Kasih, jika tadi disampaikan untuk SKM ini sampai 15 November. Nah, misalnya sampai 30 November itu diketahui untuk Puskesmas Sindang Kasih mulai dari Januari sampai dengan 30 Oktober misalnya di sini ada 30.000, misalnya 30.000 pengguna layanan misalnya. Nah, itu dapat diketahui dari beberapa opsi sebetulnya, misalnya dari buku register tamu atau misalnya dari rekam yang dimiliki oleh puskesmas, seperti itu rekam pelayanan. Nah, itu dapat diketahui. Nah, misalnya terdapat 3.000 pengguna layanan misalnya sampai 30 Oktober misalnya. Nah, sehingga nanti responden minimalnya itu 379 orang minimal. Nah, lebih bagus kalau lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, melihat hasil SKM tahun lalu Bapak Ibu, keseluruhan responden SKM di Kabupaten Ciamis sampai dengan 17.000. Nah, di sini 1 juta populasi juga sampelnya hanya 384 Bapak Ibu. Nah, mungkin itu bisa diasumsikan itu telah melebihi dari sampel minimum seperti itu jika dilihat dari kacamata kabupaten seperti itu. Tapi ketika di breakdown kepada unit pelayanan publik itu harus diperhatikan tabel ini seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Yuyun terkait dengan penentuan sampel minimum. Baik, terima kasih untuk Pak Zikri. Mangga dari Pak Yuyun, apakah sudah jelas atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali atau ingin bertanya untuk lebih jelasnya mengenai sesi hari ini, mangga silakan untuk dua penanya untuk raise hand. Bertanya Bu, dari BPMPT. Mangga silakan atau langsung saja. DPM PTSP Kabupaten Ciamis, mangga Bapak. Untuk pelaksanaan survei sebetulnya sama untuk yang sampel itu ya, karena kan kita sudah mulai memakai sistem online, jadi untuk yang on spot Bapak, mohon maaf suara kurang jelas, tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang terputus-putus. sampel pengajuan izin NIB yang online itu Mohon maaf, bagaimana? Bapak suara kurang terdengar jelas, terputus-putus, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf untuk berkenan diulang kembali karena terputus-putus suaranya. Silakan. Untuk penentuan sampel yang mengajukan izin secara online itu bagaimana caranya ya untuk persiskan sampelnya? Mohon maaf, Pak, sekali lagi karena suara kurang terdengar jelas, Pak. Atau bisa diketik aja di kolom komentar, mangga. Ya, dicat aja. Dicat aja. Karena algoritma bertanya via WA. Oke. Sambil menunggu untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensi kembali. Untuk mengisi absensi yang belum, dan untuk materi pada hari ini, nanti saya atau host akan share linknya di kolom komentar. Sambil menunggu Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Oh iya, materi bisa diunduh di berapa SK. Mangga sambil menunggu pertanyaan dari DPM PTSP, apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Mengingatkan kembali yang belum mengisi link absen, mangga disilakan. Baik, sambil menunggu yang lain, saya tambahkan ya bahwa tadi rumus minimal sampel itu sudah ada di tabel yang tadi disampaikan Pak Dikri ya. Itu minimal. Kalau misalkan lebih dari itu lebih baik, lebih bagus lagi. Tapi kalau kita lihat tabel tersebut ya, kalau kita bandingkan populasi dengan sampel, semakin sedikit sampel, semakin sedikit populasi, prosentase sampelnya itu semakin besar. Kemudian kalau semakin banyak populasi, prosentase sampelnya itu semakin kecil, ya. Jadi jangan khawatir kalau ada 1 juta aja populasi, sampelnya itu cuma 384. Jadi prosentasenya kecil. Tapi kalau misalkan populasinya 20, ya, sampelnya itu 19. Berarti yang tidak disampelnya itu hanya 1 orang, ya. Jadi seperti itu. Ini untuk memperoleh keterwakilan begitu ya. Nah, kalau misalkan sampelnya itu banyak, ya. Nah, ini kan berbandingan lurus ya. Kalau populasi itu kan, kalau yang namanya pelayanan itu kan tidak langsung, misalkan dalam 1 bulan 200, kan tidak seperti itu. Biasanya kan rata-rata per bulan misalkan 20. Nah, jadi pengisian kuesioner di Siska Camperniknya itu jangan di nunggu akhir nanti bulan November. Jadi idealnya itu dicicil. Tiap bulan ada yang ngisi begitu ya. Jangan karena beranggapan nanti aja tanggal 15 November akhirnya. Jadi respondennya atau sampelnya nanti aja bulan November. Ya susah nanti. Kalau hanya mengandalkan bulan November, berarti kan populasinya juga tinggal sedikit. Susah nanti. Jadi harus dicicil dari sekarang. Idealnya seperti itu. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Kabag. Jadi Bapak Ibu bisa menyicil dari sekarang atau memang untuk pelaksanaannya ini pengisian Siska Campernik ini diisi setelah pengguna layanan mendapatkan pelayanan. Jadi untuk eh, tugas layanan atau front office bisa lebih memberikan perhatian kepada pengguna layanan agar senantiasa mengisi Siska Campernik seperti itu agar dapat mencapai sampel yang sudah ditentukan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Zikri dan juga Bapak Kabag seperti itu. Selanjutnya sambil menunggu Bapak DPM PTSP belum ada diketik, belum ada, jadi kita berlanjut kepada Puskesmas Sadananya. Ibu Eis, mangga, mohon berkenan untuk on cam, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ibu mohon izin tidak on kamera, kebetulan sinyal kurang bagus. Menyambung dari pertanyaan yang tadi dari Puskesmas Sindang Kasih ya, terkait penghitungan jumlah sampel. Nah, sementara ini takut pemahaman saya salah ya. Yang saya baca di surat kan hasil SKM semester 1 tahun 2024 itu sudah ada. Sedangkan tadi Pak Zikri sampaikan penghitungannya dari bulan Januari sampai Oktober ya, kalau nggak salah saya. Bukankah kalau hasil SKM semester 1 sudah ada, berarti kan itu, ini mohon maaf kalau pemahaman saya salah, berarti kan itu hasil dari Januari sampai Juni sudah ada. Apakah tidak penghitungannya dari Juli sampai ke bulan berikutnya gitu? Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mangga ke Pak Zikri. Mohon izin Pak Kabag. Eh,
Baik Bu Eis, terkait dengan hasil SKM semester 1 Bapak Ibu juga. Nah, ini karena kita sudah menggunakan aplikasi Siska Campernik Bapak Ibu, sehingga ini hasilnya dapat dilihat setiap hari, bahkan mau misalnya hasil SKM Kabupaten Ciamis hari Rabu tanggal 24 Juli. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Nah, yang tadi saya sampaikan untuk pelaksanaan SKM sampai dengan 15 November itu cut off-nya Bapak Ibu. Jadi posisi IKM Bapak Ibu, unit pelayanan Bapak Ibu di 15 November itu yang akan dituangkan ke dalam laporan seperti itu. Jika berbicara yang soal tadi ada IKM semester 1, itu juga hasilnya akan membentuk IKM selama 1 tahun seperti itu Bapak Ibu. Itu hanya hasil split saja data dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni seperti itu. Nah, kemudian juga itu baru 42 UPP seperti itu. Baru 55 ya, 45% lagi belum melaksanakan SKM. Nah, bagi yang belum melaksanakan, itu Bapak Ibu silahkan hari ini sampai dengan 15 November dapat melaksanakan seperti itu. Mungkin itu Bu Eis, apakah terjawab? Terima kasih untuk Pak Zikri. Mangga untuk Bu Eis, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Pak Zikri. Maksud saya begini Pak Zikri, untuk penghitungan rumus ya, karena mungkin saya akan menghitung jumlah kunjungan. Berarti saya menghitung jumlah kunjungannya tetap dari bulan Januari ya Pak ya, untuk menghitung sampelnya, bukan dari Juli gitu maksud saya. Betul Bu, dari Januari Bu, dari Oh, tahun berjalan, iya, iya. dari Ya, 1 Januari. ya, terima kasih Pak Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya dari DPM PTSP, mohon izin saya bacakan. Untuk populasi SKM, ada yang langsung di lokasi dan ada yang online, masyarakat yang mendapat pelayanan secara online atau mandiri. NIB tidak bisa mengakses Siska Campernik. Apakah bisa aplikasi Siska Campernik diintegrasikan dengan aplikasi lokal DPM PTSP? Mangga. Mangga. Baik, terima kasih ya dari DPM PTSP. Ini terkait mungkin selama ini DPM PTSP sudah melakukan survei kepuasan ya, tapi dengan aplikasi yang berbeda dengan Siska Campernik. Nah, kalau misalkan untuk mengukur SKM-nya OPD DPM PTSP mungkin itu bisa ya. Tapi manakala nanti ditarik menjadi berapa sih angka IKM kabupaten, nah ini mungkin DPM PTSP tidak akan memberi nilai begitu ya. Jadi diharapkan memang kalaupun misalkan DPM PTSP tidak bisa menggunakan atau menerapkan dua aplikasi gitu ya. Nah, berarti perlu adanya integrasi antara aplikasi yang dikelola DPM PTSP dengan Siska Campernik. Nah, untuk itu mungkin kita perlu bicara langsung lah ya, kita bicara langsung bagaimana teknis integrasinya, karena mungkin ini karena dua aplikasi ini kan perlu ada pembahasan khusus lah. Pak siapa tadi yang dari DPM? Pak Arman, nanti kita bicara langsung ya terkait dengan ya integrasi aplikasi ini, juga kita bicara DPM PTSP organisasi, terutama ini dari Diskom Info gitu ya. Kita bicara bertiga lah. Itu mungkin Pak Arman. Baik, terima kasih Bapak Kabag telah menambahkan atau menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Puskesmas Cijenjing
Kalau pelayanan ke Pustu bisa mengisi Siska Campernik tidak, Pak? Atau hanya dalam gedung puskesmas saja? Silakan, Pak Zikri. Baik, terima kasih untuk Puskesmas Cijengjing. Nah, ini kembali lagi Bapak Ibu bahwa SKM ini keterkaitannya dengan kebijakan pelayanan lainnya. Dalam hal ini yaitu keterkaitan dengan kebijakan standar pelayanan Bapak Ibu. Nah, jika melihat standar pelayanan di puskesmas, itu di standar pelayanan puskesmas itu terbagi beberapa kategori, ada yang dalam gedung dan juga ada yang luar gedung, termasuk layanan pustu seperti itu. Nah, nanti untuk layanan pustu nanti kami lihat Bapak Ibu sepertinya sudah ada di layanan setiap puskesmas seperti itu untuk pustu. Tetapi nanti masuknya ke dalam IKM puskesmas seperti itu. Nah, juga sekaligus mengingatkan juga Bapak Ibu bahwa tadi standar pelayanan ini wajib disusun oleh setiap unit pelayanan publik Bapak Ibu. Nanti sebagaimana di Siska Campernik, di sana ada jenis-jenis layanan. Nah, kami mengambil jenis layanan itu dari standar pelayanan yang telah Bapak Ibu tetapkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Zikri. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin mengunduh materi, bisa diunduh, mangga. Link tautannya sudah dibagikan. Yang tadi sudah ditampilkan, mangga akan ditampilkan lagi. Baik, untuk sesi kedua tanya jawab, kami ambil 3 penanya pertama lagi, mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Link materi sudah ditampilkan di layar, mangga untuk yang ingin mengunduh atau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan mengisi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang masih untuk desain banner Siska Campernik juga sudah tersedia di link yang sudah ditampilkan, mangga Bapak Ibu yang ingin mengunduh atau mencetak desain banner Siska Campernik bisa diunduh di link tersebut. Untuk materi juga, template, laporan juga sudah tersedia. Mangga silakan, atau mau diketik juga di kolom komentar juga silakan, mangga. Apakah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya kembali, mangga. Kami rasa cukup. Apabila Bapak Ibu tidak ingin bertanya kembali, cukup jelas, cukup rinci. Bagi Bapak Ibu yang ingin penjelasan lebih lanjut atau ingin bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi Bapak Zikri di bagian organisasi. Mohon izin juga nanti akan dimasukkan ke grup yang berisi informasi lebih lanjut mengenai pelayanan publik seperti itu. Mungkin ada beberapa tambahan dari Bapak Kepala Bagian Organisasi, kepada Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini tadi ada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana di akhir tahun ini kita dituntut untuk memberikan laporan yang mudah-mudahan bisa dipenuhi, karena ya bukan hanya pelayanan yang kita berikan, tetapi juga
perlu juga dokumentasi laporannya. Dan yang paling penting adalah kita ingin mengetahui sejauh mana pelayanan yang kita berikan, apakah masih ada kekurangan. Nah, kalau misalkan nanti ditemukan kekurangan-kekurangan, mari kita perbaiki bersama demi pelayanan yang lebih prima ke masa depannya. Itu mungkin closing dari saya, dan mohon maaf atas nama khususnya bagian organisasi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tadi disampaikan komunikasi kita jalan terus ya. Jangan sampai bukan hanya momen atau media sosialisasi ini, tapi kalaupun ada permasalahan atau hal yang perlu dibicarakan, silakan. Ya, apakah nanti dibentuk grup atau mau komunikasi langsung dengan kami di bagian organisasi, dipersilahkan. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menambahkan. Baik, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Oh, izin bertanya, Bu, dari Dinas Pertanian. Silakan kepada DPKP, Ibu Nur Laila. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Labkes, oh iya, izin saya bacakan kembali dari Labkes Daci Amis, Bapak Ferdi. Bagaimana cara memasukkan data survei yang masih menggunakan manual ke dalam Siska Campernik? Silakan Pak Zikri. Baik, untuk yang manual Bapak Ibu, nah kami harap Bapak Ibu sudah menggunakan Siska Campernik mulai dari hari ini gitu. Apabila baru tahu hari ini, ya mangga bisa dilaksanakan. Nah, apabila sudah ada yang manual, sebetulnya itu yang manual biasanya identitasnya, bila ada yang identitasnya lengkap itu bisa dimasukkan ulang ke dalam Siska Campernik. Tapi itu menjadi kerja 2 kali seperti itu Bapak Ibu. Dan juga kalau tidak salah kalau di form yang manual itu tidak selengkap pengisian identitas di Siska Campernik, sehingga nanti misalnya nomor telepon kalau di manual tidak ada, yaitu tidak bisa dimasukkan ke dalam Siska Campernik seperti itu Bapak Ibu. Mungkin mohon Bapak Ibu mulai hari ini melakukan surveinya di link Siska Camperniknya seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Zikri. Saya harap jawabannya sudah jelas dan rinci. Silakan kepada, oh ya, izin membacakan Bapak dari DPKP. Untuk Dinas Pertanian, apakah untuk responden bisa digabung dengan Balai Penyuluhan Pertanian yang ada di setiap kecamatan? Mangga, Pak Zikri. Untuk Balai Penyuluh Pertanian, karena itu mungkin fungsi utamanya, mohon koreksi apabila salah, itu terkait dengan penyuluhan pertanian. Nah, mudah-mudahan terkait dengan penyuluhan pertanian ini sudah masuk di jenis layanan Dinas Pertanian Bapak Ibu, sehingga nanti penilaian terhadap penyuluhan pertanian itu akan membentuk nilai IKM Dinas Pertanian seperti itu Bapak Ibu. Ini juga berlaku bagi UPTD lainnya selain puskesmas seperti itu Bapak Ibu. Termasuk nanti kelurahan untuk di Kecamatan Ciamis. Baik, terima kasih. Berlanjut, Pak Zikri dari Labkes Daci Amis bertanya kembali, itu berarti bagi yang baru tahu Siska Campernik mulai hari ini, tidak dari bulan Januari? Mangga Pak Zikri. Ya, gak apa-apa Bapak Ibu, untuk yang baru tahu terkait dengan Siska Campernik atau misalnya bahwa pelaksanaan SKM tahun ini sudah secara elektronik, silakan Bapak Ibu masih ada waktu beberapa bulan lagi sampai dengan 15 November untuk melakukan pengisian mulai dari hari ini seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, cukup jelas dan rinci Bapak Ibu penjelasan dari narasumber kita hari ini. Silakan
Kami memberikan kesempatan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum sesi ini kami tutup. Sudah cukup, mangga hatur nuhun. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui Japri ke bagian organisasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga hari ini informasinya cukup atau jangan pernah merasa cukup, bisa menggali kembali informasi yang lain mengenai SKM. Jadi kesimpulannya adalah untuk Siska Campernik ini laporannya bisa kita lihat setiap hari seperti itu, tidak hanya 1 tahun atau 6 bulan saja. Dan untuk menentukan sampel dan dari responden juga bisa dihitung dari buku register tamu atau daftar-daftar kunjungan atau responden yang pengguna layanan yang sudah datang ke UPP. Baik, kami rasa cukup untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan.